Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang wawancara. Kali ini kita akan memperdalam lagi tentang wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Nah, di wawancara itu kita harus mempunyai tujuan dari wawancara. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah kita dapat menemukan bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagai bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Lalu yang ketiga adalah sebagai bahan cerita, yang dimana untuk mendukung penulisan karya sastra. Dan yang keempat adalah bahan biografi, yaitu sebagai riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Nah, di wawancara itu berdasarkan pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada wawancara terstruktur yang dilaksanakan secara terencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disetiapkan. Jadi, kalau misalkan kita sudah menyiapkan pertanyaan, kita harus menjalankannya sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan dan tidak keluar dari batasnya. Lalu yang kedua ada wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaannya. Jadi kita harus bisa membedakan mana wawancara terstruktur dan mana wawancara tidak terstruktur. Nah, yang ketiga ada jenis wawancara. Jenis wawancara itu memiliki 7. Yang pertama ada wawancara bebas, yang dimana wawancaranya susunan pertanyaannya itu tidak ditentukan lebih dulu dan pembicaranya tergantung kepada suasana pembicara. Jadi ini tidak menentukan mana pertanyaannya harus misalkan tentang hewan peliharaannya. Nah, kalau misalkan sudah kita tentukan, berarti kita harus menentukan tentang lingkupnya tentang hewan peliharaannya. Tapi kalau bebas, kita boleh bebas atau hewan peliharaan atau tumbuhan. Yang kedua ada wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan membacakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada wawancara individual, yang dimana dilakukan seseorang dengan responden tunggal. Yang keempat ada wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dengan waktu bersamaan. Yang kelima ada wawancara konferensi, yang dimana seseorang wawancara dengan sejumlah responden atau sejumlah wawancara dengan seseorang responden. Yang keenam ada wawancara terbuka, yaitu berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas jawabannya. Dan yang terakhir ada wawancara tertutup, yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang terbatas. Itu adalah wawancara dari jenis-jenisnya. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang tujuan wawancara, jenis-jenis wawancara, kita di sini juga akan mengetahui bagaimana untuk menulis format laporan dari wawancara. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya itu adalah menuliskan alasan melakukan wawancara. Kita harus tulis alasan kita kenapa kita wawancara orang tersebut. Nah, contohnya di sini, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang cara menjaga lingkungan hidup. Itu adalah latar belakangnya. Yang kedua ada maksud dan tujuan. Tujuannya apa sih dalam kita mewawancara tentang cara menjaga lingkungan hidup, yaitu untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalami pemahaman tentang cara menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga ada topik wawancara. Topik wawancaranya adalah tadi apa? Tentang lingkungan hidup. Yang keempat ada waktu dan tempat. Kita harus menentukan waktu dan tempatnya. Waktunya itu hari apa, tanggal berapa, dan tempatnya itu di mana. Lalu yang kelima ada laporan hasil wawancara. Dari laporan itu kita menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Misalkan narasumbernya di sini ada contohnya Rian, lalu pewawancaranya yaitu ada Alisa, dan hasil wawancaranya apa? Hasilnya gini, misalkan pada hari Senin 22 Maret saya telah melakukan wawancara kepada Bapak Rian tentang cara melestarikan lingkungan hidup. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kita harus menuliskan kesimpulan dari wawancara tersebut. Contohnya, kelestarian alam menjadi tanggung jawab bagi masyarakat.
Nah, cara menjaga kelestarian lingkungan dilakukan dengan melakukan reboisasi, pengolahan sampah, serta menjaga kebersihan dan polutan. Itu adalah laporan dari wawancara. Oke, anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, silakan kalian mengerjakan LKS halaman 60 yang bagian B, bagian 1. Oke, teman-teman, terima kasih.